Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Bahri dalam pelajaran kimia. Materi kali ini kelarutan dan hasil kali kelarutan. Larutan merupakan campuran antara zat terlarut, solut, dengan zat pelarut, solvent, dalam suatu wadah sehingga keduanya bercampur membentuk campuran homogen. Kalau diamati dengan skala mikroskopis dengan pembesaran sekian kali, terlihat di dalam larutan ini ada partikel-partikel zat terlarut. Larutan ada dua jenis. Ada yang terbuat dari zat yang sukar larut dan yang gampang larut. Zat yang sukar larut itu zat yang larutnya hanya sedikit. Dengan kata lain, gampang mengendap. Jadi zat terlarutnya itu gampang mengendap di dalam larutannya. Dan larutnya hanya sedikit. Kalau yang mudah larut, zat terlarutnya itu banyak dan susah untuk terbentuk pengendapan. Pada bahasan kali ini, membahas tentang larutan yang sukar larut. Ada yang namanya kelarutan dari zat yang sukar larut tersebut, disimbolkan dengan S, merupakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Satuan kelarutan dalam gram per liter atau mol per liter, atau molaritas ya, molar satuannya. Nanti dalam perhitungan, satuan yang dipakai harus molar, harus M. Senyawa yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam sistem kesetimbangan. Contohnya seperti ini. Kelarutan CaOH2 sebanyak 2 mg per liter. Artinya, dalam 1 liter pelarut maksimal 2 mg CaOH yang dapat larut di dalamnya. Lebih daripada 2 mg, kelebihannya tersebut akan mengendap dan terbentuklah endapan CaOH2. Lalu kelarutan AgCl dalam air adalah 1 kali 10 pangkat min 5 M. Artinya, dalam 1 liter pelarut, dalam 1 liter air, maksimal hanya 1 kali 10 pangkat min 5 mol AgCl. Misalkan kelarutan AgCl dalam NaCl 0,1 M adalah 1 kali 10 pangkat min 9. Ternyata kelarutan AgCl itu semakin rendah di dalam NaCl karena ada zat yang sama, ada ion yang sama, yaitu ada ion Cl- dan ion Cl- di dalam NaCl tersebut, menyebabkan adanya zat yang sama menurunkan kelarutan dari zat tersebut. Kalau dalam air murni 1 kali 10 pangkat min 5, kalau dalam larutan NaCl 1 kali 10 pangkat min 9, semakin kecil. Kelarutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jenis pelarut. Jenis pelarut yang pertama ada pelarut polar. Pelarut polar itu pelarut yang mempunyai kutub muatan, di mana pelarut polar hanya mampu melarutkan zat-zat polar. Contohnya, gula, garam dapur, alkohol. Ini merupakan senyawa polar yang dapat larut di dalam air. Yang kedua ada senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar tentunya akan larut dalam pelarut nonpolar. Misalkan lemak itu mudah larut di dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalkan NaCl tidak dapat larut di dalam minyak. Ada juga pelarut universal. Pelarut universal, pelarut yang mampu melarutkan senyawa polar maupun non-polar. Misalkan air. Air itu mampu melarutkan senyawa polar dan senyawa non-polar tertentu. Yang kedua, faktor suhu.
Kelarutan zat padat dalam air akan semakin tinggi jika suhu air dinaikkan. Kenapa? Adanya panas di dalam air tersebut mengakibatkan renggang jarak antar molekul zat padat tersebut. Dengan merenggangnya antar molekul zat padat menjadikan kekuatan antar molekulnya semakin lemah. Karena gaya antar molekulnya semakin lemah, maka gampang terlepas dan gampang larut di dalam air. Misalkan gula, 1 sendok gula dapat larut dalam setengah gelas air pada suhu 25 derajat Celcius, pada suhu kamar. Namun kalau suhunya tinggi, misalkan suhunya sampai 100, dapat melarutkan sampai 2-3 sendok gula. Nah, itulah kenapa suhu merenggangkan gaya antar molekul zat padat gula, sehingga antar molekul satu dengan yang lainnya semakin renggang dan gampang putus dan mudah larut di dalam air. Ada yang namanya hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan atau KSP, Constanta Solubility Product, adalah hasil kali konsentrasi molaritasnya ion-ion. Jadi ion-ionnya harus dalam satuan molar. Kelarutannya itu satuannya dalam M. Dalam larutan jenuhnya berpangkatkan bilangan koefisien masing-masing. Misalnya nih, saya memiliki senyawa AXBY dilarutkan dalam air. Nah, ini membentuk kesetimbangan menjadi XA pangkat A plus Y menjadi juga B min X koefisiennya Y. Maka KSP dari AXBY ini adalah ion dari A tersebut dipangkatkan koefisiennya X koefisiennya dikali ion dari B min BX ini dipangkatkan koefisiennya dikalikan, itulah hasil kali kelarutannya. Simbol seperti ini, kurung besar ini menunjukkan ion tersebut dalam satuan molar M. Misalkan seperti ini. Saya memiliki senyawa AgI. Akan terion menjadi Ag+, aquos, dan imin aquos. Maka KSP dari AgI tersebut adalah Ag+ pangkat 1. Karena koefisien dari Ag+ ini 1. Dikali imin pangkat 1. Karena iminnya pangkat 1. Koefisien dari imin ini 1. Maka kira-kira seperti ini. Misalkan lagi PbCl2 membentuk Pb2 plus aquos dan 2Cl min aquos. Maka KSP PbCl2 adalah Pb2 plus pangkat 1 dikali Cl min pangkat 2. Karena Cl min koefisiennya 2. Tinggal dikalikan berapa sih nilainya, tinggal dimasukkan nanti. Yang penting persamaan umum dari KSP PbCl2 adalah Pb2 plus pangkat 1 dikali Cl min pangkat 2. Dengan kata lain, hasil kali dari bahan-bahan kimia antar satu dengan yang lain itu berbeda. Karena berbeda, satuan dari KSP-nya pun akan berbeda. Kalau AgI satuannya Ag plus ini kan M satuannya, molar. Molar pangkat 1, imin molar juga pangkat 1. Maka satuan KSP AgI adalah molar kuadrat nanti. Berbeda dengan ini. Ini satuannya molar, kalau Pb2 plus, Cl min juga molar tapi kuadrat, maka satuan KSP dari PbCl2 adalah molar pangkat 3 nanti. Untuk lebih memahami KSP, silahkan Anda sekalian mengerjakan latihan 8.1 pada buku paket halaman 292, cukup nomor 1 dan 2. Nanti seperti biasa diupload pada formulir yang akan Bapak siapkan. Hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jika kelarutan PbCl2 sebesar S molar, maka di dalam larutan itu terdapat S molar Pb2 plus dan 2S molar Cl min, seperti proses berikutnya. PbCl2 terion menjadi Pb2 plus
plus 2Cl minus. Nah, PbCl ini kan kelarutannya S. Nah, karena di sini membentuk Pb2 plus juga S. Koefisiennya sama ya, 1:1. Kemudian membentuk 2Cl min. Nah, ini kan 2. Maka kalau di sini 1 itu sebesar S, maka di sini itu kedua, maka sebesar 2S. Satuannya molar juga. Maka KSP dari PbCl2 sama dengan Pb2 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali Cl min pangkat 2 karena koefisiennya 2. Besarnya Pb2 plus tadi itu S ya, S. Sedangkan Cl minus ya 2S, seperti itu. Karena ini 2, pangkatnya 2, maka jadilah KSP dari PbCl2 itu sebesar 4S pangkat 3. Bisa juga diubah persamaannya ini, S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Ya, tinggal saja ini. Diubah bentuk seperti ini. Misalkan lagi saya punya AgBr terion menjadi Ag plus dan Br minus, di mana kelarutan AgBr itu sebesar S. Di sini karena koefisiennya 1, ini kan Ag plusnya 1, Br minus 1, maka kelarutannya juga S sebesar ini. Maka KSP-nya Ag plus pangkat 1 dikali Br min pangkat 1 juga. Ag plus itu sebesar S, Br min sebesar S, maka KSP-nya itu S kuadrat. Kita juga dapat mencari S, kelarutan kalau ada data KSP. Maka hubungannya ya kira-kira seperti ini. S sama dengan akar KSP, tinggal diubah bentuk saja. Nah, dua bentuk. Misal, tentukan KSP garam Fe3PO42 jika diketahui kelarutan garam tersebut sebesar 10 pangkat minus 36 M. Kita tahu dari soal ini S-nya sebesar 10 pangkat min 36 M, maka Fe3PO42 kali menjadi 3 Fe2 plus dan 2 PO43 min. Nah, kalau di sini S tadi, maka ionnya ini memiliki konsentrasi sebesar 3S. Nah, ini sebesar 2S. Maka KSP dari Fe3PO42 kali Fe2 plus pangkat 3 karena koefisiennya 3 ya. Dan PO43 minnya 2, koefisiennya 2. Nah, ini maaf salah ketik ya. Harusnya sini kurung besar seperti ini. Nah, karena Fe2 plus itu 3S di sini, ya masukkan di sini 3S. Koefisiennya atau pangkatnya ini 3, jadi 3. PO43 minnya 2S, koefisiennya 2. Jadi seperti ini. Sehingga KSP-nya ini dipangkatin menjadi seperti ini dan ini menjadi seperti ini, maka ketemulah 108 S pangkat 5 KSP daripada ini. Contoh lainnya. Jika KSP AgBr sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 11, maka 1. Hitung kelarutan AgBr dalam satuan molar. Hitung kelarutan AgBr dalam 100 mili air. Nah, cara menjawabnya, pertama kita ionkan dulu. AgBr menjadi Ag plus Br minus. Kalau ini S, di sini S, ini S, karena koefisiennya sama 1. KSP-nya S pangkat 1 kali S pangkat 1, ketemu KSP-nya S pangkat 2. Ini S pangkat 2 ya. Sama dengan S-nya akar dari KSP. Nah, KSP-nya ini 4,9 kali 10 pangkat min 11. Minnya ini ya, tapi nggak kelihatan. Sehingga S-nya 7 kali 10 pangkat min 6. Ini dalam satuan molar. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat S itu sebetulnya sama dengan molaritas sebetulnya. Rumus molaritas, nah massa zat tersebut dikali 1000 per mr kali volumenya dalam mili. Nah, S-nya sudah dapat, massanya kita cari dalam volume 100 mili. MR-nya bisa dicari sendiri, nanti ketemu 188. Ini sebetulnya tidak pas ini, 187, sekian.
Tapi Bapak bulatkan menjadi 188. Ya tinggal dicari saja, maka ketemulah 1,02 kali 10 pangkat min 4 gram AgBr yang dapat larut dalam 100 mili air. Untuk lebih memahami cara mencari hubungan KSP dengan S, silahkan Anda semuanya mengerjakan soal yang ada di buku paket latihan 8.2 halaman 295 nomor 1, 2, 4, 6, dan 8. Ini yang wajib dikerjakan. Selebihnya sunnah dikerjakan. Boleh dikerjakan, boleh tidak ya. Demikian materi kimia pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.